Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kita akan melaksanakan tugas UTS, ya, yaitu membuat video interaktif tanya jawab yang dimana saya yang akan bertanya kepada Ulfa terlebih dahulu. Langsung masuk ke materi yang akan ditanyakan. Pertama, Ulfa, apa itu Al-Quran? Ma huwal Al-Quran? Apa Mat? Ma huwal Al-Quran? Ma huwa Al-Quran. Al-Quran huwa masdaru awalu ta'kidati salah. Li akidati wa syariatil Islam. Selanjutnya, tafsir apa itu tafsir menurut bahasa? Kalau tafsir itu menurut bahasa berasal dari kata fassara yufasiru tafsiran, yang artinya penjelasan. Sedangkan Secara sedangkan sedangkan tafsir menurut istilah itu apa? Kalau misalnya tafsir menurut istilah itu adalah ilmu yang berfungsi untuk mengetahui isi dari kandungan Al-Quran. Apa yang kamu ketahui tentang status huruf ba dalam bismillah? Apa? Huruf ba. Apa yang kamu ketahui tentang huruf ba dalam bismillah? Jadi huruf ba dalam bismillah itu ada dua kemungkinan. Satu, ba itu dia sebagai pengagungan kepada Allah, dan yang kedua itu mempunyai dua makna. Yang pertama sebagai perintah, yang kedua sebagai informasi. Bagaimana seharusnya ketika huruf ba bertemu kata isim, maka cara penulisan yang benar itu bagaimana? Huruf ba ketemu isim itu seharusnya menggunakan alif. Kenapa menggunakan alif? Ba ketemu isim ya kan, harusnya menggunakan alif dan dibacanya bismi robbika. Ada berapa hikmah jika bismillahi menghapus huruf alif? Hikmahnya sebenarnya ada dua. Sebutkan hikmah bismillahi dengan membuang alif. Bismillah dengan membuang hikmahnya ada tiga ya kan? Hikmahnya ada tiga. Satu, dia bismi apa ya kalau kalau bismillah membuang huruf alif itu, satu, karena dia mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu karena agar umat Muslim itu bergegas dalam perintah-perintah Allah. Nah, terus yang ketiga itu karena bismillah lebih sering dipakai daripada bismi robbika. Kata ismun berasal dari dua akar, sebutkan. Kata ismun berasal dari dua akar, coba sebutkan. Oh ya, ismun itu berasal dari dua akar. Yang satu sima yang artinya tanda. Apa yang pertama ya? Yang pertama ya benar, simatun yang artinya tanda. Yang kedua itu suwa yang artinya luhur. Coba jelaskan, sifat Ar-Rahman itu lebih unggul dari Ar-Rahim. Coba jelaskan dengan singkat.
sifat Ar-Rahman itu lebih unggul daripada Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu menunjukkan kepada uh, untuk dunia dan akhirat. Bentar-bentar. Yang oh iya, kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Gimana ya? Bentar-bentar. Saya lupa, sedikit lupa. Kalau misalkan Ar-Rahman itu ya, kalau misalkan Ar-Rahman itu dia menunjukkan kepada Allah itu lebih sayang kepada seluruh makhluk. Kalau misalkan Ar-Rahim itu kepada yang taat aja. Coba sebutkan pengertian lain dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau misalkan pengertian lainnya itu yang Ar-Rahman itu dia untuk dunia dan akhirat, sedangkan yang Ar-Rahim itu hanya untuk akhirat. Sekarang sebutkan arti dari wa wajadaka ilang fa'agna. Apa? Sebutkan artinya. Artinya itu dan dia mendapatkan kelapangan. Lalu kami memberikan bentar. Agak kebalik nih. Bentar. Apa ya? Wa wajadaka dolam fa'agna. Wajadaka ilang. Dan dia mendapatimu dalam kekurangan. Lalu ia memberikan kecukupan gitulah. Pokoknya mas artinya gitu. Ya lanjut. Coba jelaskan tentang arti surat Ad-Duha ayat ke-8. Ya, kan tadi artinya tentang apa namanya? Dan Allah itu kan memberikan ke lapangan ya. Aduh, gimana ya? Bentar. Aku agak rancu di situ. Kalau kan gimana artinya tuh orang itu mendapati dan dia mendapati seseorang dalam keadaan kekurangan lalu ia memberikan kelapangan gitu kan ya. Kecukupan. Jadi maksudnya itu maksud dari ayat di sini bentar agak lupa. Maksud dari ayat di sini jadi Allah itu memberikan ke lapangan. Allah itu memberikan ke lapangan dan maksudnya dari hadis itu tidaklah semua kekayaan itu dilihat dari harta melainkan kekayaan dari jiwa gitu. Ya, mungkin sudah cukup pertanyaannya. Untuk saya yang bertanya kepada Ufa, saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Rahmat Nur Arifin. Oh ya Rahmat, selama sebelum UTS ini apa aja yang kamu pelajari, Mat? Beberapa di pembahasan tentang materi presentasi saya, yaitu tentang surat Al-Insyirah dan surat Al-Insan. Tapi untuk yang paling lebih detailnya saya lebih mempelajari surat Al-Insan. Okay. Rahmat, pada tafsir surat Al-Insan, siapa yang dimaksud manusia yang telah datang? Yang dimaksud manusia yang telah datang itu adalah Nabi Adam alaihissalam.
Terus apa yang dimaksud dari kata satu waktu dari masa pada surat Al-Insan ayat pertama? Eh, maksudnya itu Nabi Nabi Adam itu masih berbentuk tanah dan tidak berarti apa-apa gitu. Nah, maksudnya satu waktu dalam masa itu, jadi Nabi Adam itu masih berbentuk tanah dan tidak berarti apa-apa. Itu dalam tempo waktu 40 tahun. 40 tahun. Terus siapa yang dimaksud dalam surat Al-Insan jika bukan Nabi Adam yang selama 4 tahun masih berbentuk tanah? Yang dimaksud jika bukan Nabi Adam yang dimaksud itu masa al-hin, yaitu masa-masa dalam kandungan. Tetapi bukan 40 tahun, melainkan 4 tahun. Jadi masa-masa orang dalam kandungan gitu. Dan kalau tadi kan Nabi Adam masih berbentuk dalam tanah 40 tahun. Tapi jika yang dimaksud bukan Nabi Adam berarti yang dimaksud itu adalah masa al-hin, yaitu masa-masa dalam kandungan. Tapi bukan 40 tahun, melainkan 4 tahun. Oh, gitu. 40 tahun nih, tetap sama. 40 tahun bukan 4 tahun dong? Iya. 40. Kak, bukan 40 tahun, iya benar. Kalau bukan 40 tahun berarti 4 tahun. Ya, bukan 4 tahun juga. Ya mungkin mirip lah sama kayak 40 hari lah. Oh gitu, oke baik. Manusia itu tercipta dari apa sih, Mat? Manusia itu tercipta dari tetes mani yang bercampur dengan indung telur antara jenis laki-laki dan jenis perempuan. Siapa yang mendapatkan hidayah atau jalan petunjuk? Yang mendapatkan hidayah atau jalan petunjuk itu adalah manusia. Dengan apa manusia diberi petunjuk atau hidayah, Mat? Manusia itu diberi petunjuk dan hidayah itu dengan Allah itu dengan mengutus para rasul kepada manusia. Apa sih yang terjadi ketika manusia diberi petunjuk? Ada dua hal yang terjadi ketika manusia itu diberi petunjuk. Pertama, ada yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur berarti itu adalah orang-orang yang mukmin. Kemudian ketika diberi petunjuk atau hidayah, yang kedua itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi kufur nikmat gitu. Jadi intinya ada dua, ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Apa sih yang dimaksud dari istilah atau kata tanya pada surat Al-Isyirah ayat 1? Maksudnya itu mengandung makna takrir atau menetapkan, yakni telah melapangkan. Kan dalam surat Al-Insyirah ayat pertama itu kan alam nasroh. Nah, istifhamnya itu bermakna menetapkan bahwa dia telah melapangkan gitu. Oh gitu ya, Mat. Terus apa makna kalimat telah dihilangkan darimu dosamu? Maknanya itu tidak jauh dari menghapuskan atau melenyapkan. Jadi benar-benar dihilangkan gitu. Sama sih, melenyapkan atau menghapuskan. Maksudnya gimana nih, Mat? Iya kan tadi kan menghilangkan darimu dosamu. Jadi dosa-dosa yang ada pada dirinya, maksudnya Nabi Muhammad itu telah dilenyapkan, ditiadakan gitu, dihilangkan. Oh, seperti itu. Oke, Mat. Kalau misalkan makna dari
Memberatkan punggungmu itu maksudnya apa sih? Nah, kalau memberatkan punggungmu kan berarti sebelumnya dia apa namanya mempunyai dosa-dosa yang sangat besar gitu ya. Jadi Mm-mm. itu maksudnya tuh meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, yang telah lalu gitu. Minta ampunan. Oh, berarti seperti berdoa ya, Mat? Ya, Nah, selanjutnya, hmm, apa sih makna dari tinggalkan bagimu sebutan? makna tinggikan bagimu sebutan. Jadi sebutannya itu ditinggikan. Maksudnya jadi namanya itu selalu dikumandangkan atau dipanggil-panggil gitu. Kayak disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan. Seperti contohnya saat azan pasti ada nama Muhammad. Terus kemudian saat iqomah juga nama Muhammad juga ada. Nah itu kan namanya berarti kan ditinggi-tinggikan, disanjung-sanjungkan gitu. Selain dari komandan azan, ada juga saat melafazkan tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ada juga saat sedang berkhutbah. Gitu. Oh, kalau misalkan kayak lagi sholawatan itu termasuk gak sih, Mat? Ya termasuk karena kan menyebutkan atau menyanjungkan, meninggikan, disebutkan. Oke, baik. Terima kasih ya, Mat. Ya sama-sama.